Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan hindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang telah menonton acara kami pada
sore hari ini. Hari ini, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara hari Minggu 12 April 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara-saudara sekalian, selamat sore dan salam sejahtera. Hari ini kami menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada korban yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Semoga arwahnya kini tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Tuhan yang Maha Esa. Masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan, protokol tentang penguburan jenazah telah dibuat sesuai dengan edaran Kementerian Agama dan aturan Fatwa MUI nomor 8 tahun 2020. Pengurusan jenazah yang terpapar virus COVID-19 telah dilakukan dengan protokol medis yang ada dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah terlatih dan berwenang untuk melakukan itu. Oleh karena itu, kami berharap tidak ada lagi alasan oleh masyarakat untuk takut atau bahkan menolak tentang hal ini, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah serius, siap dan mampu menangani COVID-19. Kami berupaya melindungi semuanya. Kita bersungguh-sungguh, Kementerian Agama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun telah mendukung bersama-sama untuk penata laksanaan jenazah ini sebaik-baiknya. Mereka adalah saudara-saudara kita yang terpaksa harus gugur dalam melaksanakan tugasnya. Mereka adalah keluarga kita yang karena penyakit ini telah menjadi korban. Oleh karena itu, mari kita hormati mereka. Tidak ada alasan untuk kita menolak, tidak ada alasan untuk kita takut terkait dengan hal ini. Pemerintah terus bekerja untuk memberantas penyebaran virus corona ini. Sekali lagi, pemerintah bekerja untuk memberantas penyebaran virus corona ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bergotong royong bersama semua lapisan masyarakat untuk menangani permasalahan COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada semua warga negara Indonesia yang telah patuh dan yang telah disiplin untuk bersama-sama mengendalikan penyakit ini dengan cara memutus rantai penularannya, dengan mematuhi segala aturan-aturan yang telah kami sampaikan. Kami memohon kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap mengikuti informasi terkait COVID-19 dari sumber-sumber yang benar, dari sumber-sumber yang resmi. Ikuti terus perkembangan COVID-19 di wilayah Sumatera Utara dengan melihat di kanal YouTube Humas Sumut atau hubungi media center dan call center serta call center yang berada di seluruh kabupaten kota wilayah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, gugus tugas menyampaikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu bukan satu-satunya solusi. Karena itu, kita sadari betul penyakit menular ini. Basis penanganannya harus pada komunitas, harus kepada masyarakat sebagai ujung tombak dari penyelenggaraan untuk memutus rantai penularan ini. Oleh karena itu, sangat besar peran masyarakat dan sangat menentukan. Mari berkontribusi dengan tetap berada di rumah, karena ini menjadi kunci agar tidak terjadi paparan virus yang lebih banyak lagi kepada kita. Akan memperburuk kondisi penyakit COVID apabila terus-menerus terpapar virus dengan jumlah yang cukup banyak. Untuk itu, berada di rumah adalah jawabannya. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Apabila terpaksa keluar dari rumah, gunakanlah masker. Hindari kerumunan, sekali lagi gunakan masker. Hindari kerumunan. Tetap menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang lain. Setidak-tidaknya pada jarak 2 meter. Kemudian tetap berada di rumah adalah alternatif agar tidak bepergian kemanapun. Termasuk pulang kampung
Oleh karena itu, inilah yang harus kita lakukan di dalam kaitan dengan mengendalikan penyakit ini. Kalau kita mau memutus rantai penularannya dengan cara yang benar. Masyarakat Sumatera Utara, pada hari ini Minggu 12 April tahun 2020, pukul 17.00 WIB, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi data orang yang terpapar COVID-19. Data ini adalah data yang kita gunakan, bukan hanya dalam konteks untuk merawat pasien, tetapi juga dalam konteks untuk melakukan penelusuran kontak, agar di luar kita terus-menerus bisa mencari, menemukan, dan melakukan isolasi, sehingga penularan di luar tidak terus terjadi. Adapun rinciannya pada hari ini sebagai berikut. Orang dalam pemantauan berjumlah 2.603 orang. Pasien dalam pengawasan berjumlah 145 orang. Pasien yang positif 65 orang. Positif rapid test 25 orang. Pasien yang meninggal dunia 8 orang. Pasien yang sembuh 9 orang. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini ada satu lagi pasien kita yang terkonfirmasi telah sembuh. Ini membuktikan bahwa penyakit ini dapat disembuhkan dan kita mampu. Segala upaya-upaya akan terus kita lakukan untuk meningkatkan angka kesembuhan ini, yang tentunya dengan bantuan masyarakat semua. Perlu kami sampaikan juga bahwa gambaran data di atas, penyebaran masih terus terjadi. Artinya, masih ada kasus positif yang berada di tengah-tengah masyarakat. Masih ada kelompok masyarakat yang rentan yang belum disiplin untuk menjaga jarak, belum disiplin untuk menggunakan masker. Kita masih menghadapi ancaman-ancaman masalah kesehatan yang lain. Di antaranya pada musim pancaroba ini, kasus demam berdarah mengancam kita semua. Oleh karena itu, mari tetap berada di rumah. Mari kita putuskan penularan dan pastikan untuk menjaga kesehatan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari lawan COVID-19. Kita tidak perlu seluruhnya menjadi tenaga relawan, tapi kita memiliki peran untuk memutus rantai penularan ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita lawan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas diri, makan makanan yang bergizi seimbang, jaga perasaan selalu gembira, sabar dan tenang. Istirahatlah yang cukup dan olahragalah yang teratur. Yang penting tidak panik. Jaga jarak, pakai masker. Jangan menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan. Cucilah tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih minimal 20 detik. Mari kita bergotong royong dan bersatu melawan COVID-19 dari pusat sampai ke desa-desa. Inilah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Kita hadapi bersama, mari bergotong royong, mari bersatu, mari saling melindungi agar kita mampu melawan COVID-19 ini. Mari bersama-sama dan tetap kompak, bukan hanya di tingkat pusat, tapi terus sampai ke daerah hingga ke desa-desa, bahkan sampai ke keluarga masing-masing. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan mampu melewati masa sulit ini, dan kita akan menjadi pemenangnya. Kami yakin, kita yakin, semua yakin dan optimis. Sumatera Utara pasti bisa. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami. Baik, terkait pasien yang sembuh, bisa dijelaskan apa yang menyebabkan secara medis yang bersangkutan bisa sembuh? Saya sampaikan bahwa yang pertama, pasien yang kita nyatakan sembuh adalah pasien yang awalnya terkonfirmasi positif dengan pemeriksaan PCR, ya, dengan pemeriksaan swab yang dilakukan dan dikirim hasilnya ke Litbangkes di Jakarta, ya.
Setelah diterima, pasien akan dilakukan isolasi, ya, dilakukan isolasi di rumah sakit dan diberikan perawatan medik, ya, baik secara suportif maupun secara psikologis, ya. Jadi masyarakat Sumatera Utara, saat ini 2 rumah sakit kita yang menjadi pusat rujukan di Sumatera Utara memiliki tenaga psikologis kesehatan khusus yang akan mendampingi para pasien-pasien yang dirawat sehingga proses penyembuhannya secara fisik dan mental ini bisa semakin cepat. Selanjutnya, terkait dengan PSBB, ya. PSBB kami sampaikan dari beberapa hari yang lalu bahwa berdasarkan PMK 9 2020 tentang pedoman penetapan PSBB ini, hingga hari ini Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Utara belum mengajukan usulan PSBB ke Menteri Kesehatan. Ya, mudah-mudahan walaupun tidak diajukan PSBB, tapi sosialisasi sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu social distancing, ya physical distancing ini bisa terus kita lakukan, sehingga kita berharap PSBB ini tidak perlu kita lakukan. Selanjutnya, di beberapa daerah sudah dilakukan rapid test secara massal. Ya, di Sumatera Utara kapan? Hari ini kita sudah menyalurkan lebih kurang 6.000 kit rapid test, ya, di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Secara massal kita masih menunggu rapid test yang akan datang kepada kami di gugus tugas, dan insya Allah seandainya ini segera datang, kita akan lakukan masif pemeriksaan rapid test. Selanjutnya, ada anak-anak enggak yang menjadi PDP atau positif COVID. Sampai saat ini, penderita COVID yang dinyatakan dirawat berjumlah 145 orang, semua dalam usia tidak anak-anak. Jadi orang dewasa muda dan orang dewasa. Ya, baik, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tetap berdoa agar pandemi ini segera bisa cepat usai dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Salam sehat, Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali.
Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.